Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube saya Kang Wahyu Studio. Di tutorial kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menggunakan React Redux. Ada pertanyaan mengapa kita menggunakan React Redux? Karena aplikasi yang sudah kita buat itu akan terus berkembang dengan sangat pesat. Jadi kita akan mulai kerepotan untuk memanage stats atau props. Sebagai contoh, kita akan mulai masuk ke analoginya saja. Nah, di sini saya mempunyai aplikasi. Di sini terdapat banyak komponen. Misalnya ada komponen E, AC, BD, F, dan lain-lain ya. Nah, di sini misalnya dari komponen A ada suatu variabel bernama name. Ternyata di komponen G ini dia akan merequest suatu variabel name ini. Bagaimana langkahnya kalau kita menggunakan versi yang lama? Nah, di sini name ini akan naik terlebih dahulu ke koma C, lalu naik lagi ke E, naik ke F, baru setelah itu tahap berikutnya si variabel name ini akan didistribusikan ke dalam komponen F dan sampailah baru ke komponen G. Seperti itu. Jadi kita akan membuang waktu sekali untuk melakukan suatu pelemparan props ya. Bayangkan apabila kita mempunyai suatu variabel lebih dari 100, maka kita akan sangat kerepotan sekali untuk memanage prop itu sendiri. Oke, tahap selanjutnya kita akan mulai langsung saja praktek codingnya, bagaimana cara menggunakan Redux. Nah, di sini saya sudah ada contoh coding program yang sudah running. Nah, di sini kita masih menggunakan metode lama ya, menggunakan cara melempar props dengan cara yang biasa saja. Saya contohkan. Nah, di sini saya mempunyai suatu nilai, variabel nilai. Di sini nilai saya lempar ke komponen A dan juga saya lempar ke komponen B. Lainnya saya lempar juga ke komponen C. Lalu misalnya, nah di sini nilai baru kita gunakan. Lalu bagaimana misalnya di sini misalnya ada suatu komponen baru misalnya ya, ini misalnya komponen F misalnya. Maka jika dia butuh suatu variabel nilai, maka di sini akan ditulis ulang ya, seperti ini. Akan dituliskan seperti ini. Tentu tidak akan best practice ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Bagaimana jika variabel kita sudah melebihi 10 atau 20, maka tampilannya tentu tidak akan bagus ya. Saya contohkan misalnya seperti ini. Oke ya. Nah, ini baru berapa? Kita hitung saja 2, ini 4, 6, 8, 10, 12, 14. Baru kita mempunyai variabel 14 saja. Nah, tampilannya sudah sangat jelek seperti ini. Lalu kita akan kesulitan memanage prop itu sendiri. Maka solusi yang paling terbaik yaitu kita menggunakan Redux. Oke. Pertama-tama kita buat folder terlebih dahulu, folder Redux ya. Nah, di dalam folder Redux ini kita akan membuat suatu file namanya global.state.js. Nah, di sini kita langsung saja export const, misalnya global. Oke. Nah, nilai variabel nilai yang tadi, nilai ini kita tampung ke dalam sini ya. Nah, oke, sudah jadi seperti ini. Lalu tahap kedua kita akan membuat suatu reducer. Reducer.js ya. Di sini reducer ini dia fungsinya sebagai function. Jadi apabila suatu variabel tidak akan berubah nilainya apabila tidak melewati si reducer ini terlebih dahulu ya. Jadi si reducer ini kalau kita analogikan sebagai polisi data lah. Oke. Kita buat const misalnya buat reducer. Oke ya. Nah, di sini kita mempunyai dua parameter. Pertama yaitu state-nya, yang kedua yaitu action. Oke ya.
Nah, di sini kita mulai melakukan suatu kondisi. Kita menggunakan switch, masukkan action di sini, dot type ya. Lalu kita masukkan kondisi case, misalnya add data. Oke. Lalu returnnya apa? Misalnya return di sini. Kita panggil state ya. Kita panggil state. Kita copy terlebih dahulu state-nya. Lalu kita panggil si nilai. Kita buat key-nya nilai state dot nilai plus 1, misalnya seperti ini. Nah, kenapa harus ada titik-titik 3 state ini? Kalau kita tidak menggunakan ini, maka nilai yang ada di global state, misalnya kita mempunyai banyak nilai variabel di sini, maka nilai tadi akan menimpa ke seluruh di dalam global state ini, maka atau otomatis nilai itu akan berubah jadi baru dan nilai yang lama akan hilang. Oke? Maka kita harus perlu menggunakan ini. Dan jangan lupa kita harus mengimport ini ya. Nah, kita harus mengimport si global state-nya. Oke? Otomatis si global state ini sekarang sudah menjadi state di parameter ini. Selanjutnya misalnya case, kita membuat case yang baru yaitu minus data. Oke ya, return state, kita copy lagi, kita copy terlebih dahulu, lalu nilai, kita panggil nilai lagi, state dot nilai. Jika lebih dari 0, kita kurangi nilai itu, state dot nilai kurangi 1. Jika tidak, maka kita akan langsung mendefaultkan menjadi misalnya di sini nilai default ya. Langsung kita deklarasi saja menjadi nilai default. Oke ya, tahap selanjutnya kita akan membuat suatu action type dari si reducer ini. Akan muncul pertanyaan lagi, misalnya kita sudah banyak menggunakan case, misalnya di sini ada banyak case, misalnya kita pasti akan kebingungan ya, kita akan takut kita salah typo atau salah pengetikkan. Maka dari itu kita akan membuat action tab file action tab.js. Sini const export const action type. Oke ya, kita kumpulkan jadi satu saja di satu objek. Misalnya kita copy saja ini, kita copy saja dari reducer. Oke. Nah, kita jadikan satu di sini ya. Terus di sini kita minus data. Oke ya. Nah, lalu kita panggil si action type ini. Kita panggilkan dan kita ganti di dalam sini. Action type dot add data. Jadi tidak akan kita kesalahan typo lagi ya dalam penulisan. Karena kalau case-nya tidak match, kita tidak akan berhasil untuk merubah data. Oke. Dot minus data. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan atau membuat suatu root reducer. Tahap selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu kita akan membuat store-nya ya. Kita akan membuat suatu store karena nanti kita akan hubungkan ke dalam suatu provider di dalam main app-nya. Kita akan membuat store di sini.
store.js. Oke. Nah, di sini kita lakukan ekspor. Kita buat variabel baru, misalnya namanya store. Oke ya. Oke, selanjutnya kita akan memanggil create store ya dari Redux ya. Kita import saja. Di sini kita panggil Redux. Di sini kita panggil create store. Oke. Nah, selanjutnya kita panggil di sini nih. Kita panggil create store. Nah, si reducer tadi kita masukkan ke dalam si create store ini, teman-teman. Kita import saja atau langsung kita tulis, bisa VS Code langsung bisa ya. Root reducer. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat subscribe-nya. Store.subscribe. Subscribe ya. Kita di sini. Dan kita lakukan console log di sini ya. Misalnya di sini update data. Oke ya. Store.get state. Oke. Nah, di tahap ini kita sudah berhasil membuat sebuah store. Dan langkah terakhir kita akan memasukkan si variable store ini ke dalam provider, dimana kita akan memasukkannya, yaitu kita akan memasukkannya ke dalam app.js. Nah, sekarang kita akan mulai merombaknya. Di sini kita hapus saja semuanya. Kita hapus. Ya. Di sini kita sudah tidak membutuhkan. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Coding kita akan terlihat rapi nanti setelah kita memakai Redux. Oke, ini nanti saja. Ini kita hapus. Oke ya, ini kita hapus juga. Kita masuk ke komponen ini, kita hapus juga. Oke. Terakhir kita masuk ke komponen C, kita hapus juga. Mulai sekarang. Oke. Misalnya ini. Nah, sekarang kita udah tahap penghapusan di semua komponen sudah kita lakukan. Oke ya, tidak ada error ya. Ini belum jalan. Sekarang kita langsung melakukan tahap perombakan. Di sini kita ganti provider. Di sini kita ganti provider. Oke ya. Provider dapatnya dari mana? Ini kita hapus dulu. Dapatnya dari si React provider. Oke. Provider. Tahap selanjutnya kita akan memanggil si store itu ya. Kita masukkan store. Nah, kita panggil dari si redux.js.store/store. Oke, tahap selanjutnya saat data kita refresh, datanya kembali seperti ke awal lagi atau ke default lagi, maka kita perlu setting di reducernya seperti ini. Kita tambahkan default return state. Nah, ya. Lanjut ke sekarang kita masuk ke komponen A, kita mulai rombak yang A terlebih dahulu. Nah, di sini kita pertama-tama kita import connect dari React Redux. Connect ya. Nah, selanjutnya, nah di sini kita kurung dan di sini kita panggil connect di sini. Selanjutnya kita bikin function
nama ini namanya bebas ya, saya pakai namanya misal map state to props, return state. Oke ya, kita panggil di sini props dot nilai. Jangan lupa map state ini kita taruh di parameter ini connect ya. Dan sekarang kita tes apakah nilai sudah berhasil ke print di webnya. Nah, oke ya, sekarang nilainya sudah 0. Bisa kita ganti ya, udah 1 ya. Oke ya, udah berhasil. Lanjut, sekarang kita buat sebuah function baru lagi, map dispatch to props. Ini untuk membuat ini ya, on clicknya ya saat kita add data ya. Sini kita parameter misalnya dispatch return. Nah, di sini kita misalkan kasih nama handle change plus. Oke ya, kita panggil dispatch-nya. Dan di sini kita panggil object dengan type. Nah, di sini kita panggil yang mana nih? Kita cek dulu di reducernya. Oh, ternyata yang action tab add data. Oke ya. Nah, di sini kita panggil action tab dot add data. Jangan lupa ini kita taruh di sebelahnya state ya. Sekarang kita panggil di sini on click. Oke. Sorry, handle change plus. Oke, mantap. Lalu kita ke komponen C, kita copy saja dari A biar cepat. Oke. Kita import connect. Redux connect. Oke, sini kita kurung connect, kita panggil map dispatch props. Oke ya, props dot nilai. Sekarang kita cek berhasil. Handle change plus is not defined. Oke. Karena kita tidak menggunakan props ya. Sini kita tambahkan props. Oke, sekarang sudah bisa tambah ya. Yang klik kurang belum bisa karena kita belum membuatnya. Atau cara yang lebih ringkas lagi, misalnya kita tidak perlu menuliskan tulisan props, kita cukup mendestruktur si handle change plus ini ya. Terus nilai sama aja di sini. Oke. Jadi nilai tidak perlu menggunakan propan lagi, lebih praktis. Nah, sama saja tetap jalan. Dan di C juga kita tidak perlu, kita cukup menilai ya. Nah, sip. Selanjutnya di handle kurang yang adanya di komponen B, kita copy saja dari, kita copy di sini, import connect. Sini kita copy connect-nya, kita masukkan maps
ganti handle change minus, yang ini ganti dot minus data. Oke, lalu di sini kita panggil, kita nilai handle change minus, dan di sini kita panggil nilai. Ya, selanjutnya kita panggil on click. Nah, kita panggil seperti ini, handle change minus. Nah, sekarang udah selesai, kita tes. Kita coba tes sampai 0 ya. Oke. Nah, sekarang di sini kita sudah berhasil menggunakan Redux, kita sudah berhasil implementasi Redux ke dalam React.js kita. Oke, jadi itu saja tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kalian kurang paham. Silahkan tinggalkan komentar di bawah, dan terakhir jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar saya terus bisa berkembang dalam berkarya membangun coding lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam coding. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.